Mari kita satu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah online PLK Remaja Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah remaja ini, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingatlah selalu rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan Kau ingat. Tetapi ingatlah padaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Kita masih bangkit berdiri, kita angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara dimetai dengan Kucinta Keluarga Tuhan. Kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelumnya kita angkat satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur karena pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah PLK Remaja secara online. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur Tante Uto masih bisa bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan bersama adik-adik. Mohon maaf kalau dalam beberapa kali ibadah PLK Remaja, Tante Uto gak pernah bisa ikut beribadah bersama-sama. Tapi terima kasih karena pada sore hari ini Tante Uto diberi kesempatan lagi untuk bisa belajar bersama adik-adik tentang firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari Efesus 6
ayat 1 sampai 4. Sebelum kita membaca Alkitab dan kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami semua, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Setelah kami mendengarkan puji-pujian, kami akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau akan menguasai hati hamba-Mu, Engkau akan menguasai mulut bibir hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu berikan kepada adik-adik semua hanya karena penyertaan Tuhan. Dan Tuhan boleh berkenan di dalamnya, karena Roh Kudus yang berkuasa. Kuasai juga hati anak-anak hamba-Mu, PLK Remaja pada sore hari ini. Biarlah mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan itu semua karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Sertai kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini akan dibacakan oleh teman kita, Alin Diamana. Silakan Alin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Terima kasih Alin yang sudah membacakannya. Dan yang disebut berbahagia adalah kita semua yang mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik remaja yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah nggak adik-adik mendengar sebutan KDRT? Biasanya kita suka dengar-dengar dari mulut orang lain, atau dari media sosial, atau dari televisi, atau bisa juga terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Nah, apa sih sebenarnya KDRT itu? KDRT itu singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Menurut aku sendiri, KDRT itu tidak hanya antara suami dengan istri, karena kalau kita sudah berbicara rumah tangga berarti mencakup anak juga. Jadi KDRT itu bisa dilakukan antara suami istri, orang tua dengan anak, atau lebih bahaya lagi kalau anak yang berani melakukan KDRT terhadap orang tua. KDRT ini banyak bentuknya. Ada yang berupa kekerasan fisik, pelecehan, ataupun tindakan-tindakan lain yang pastinya punya dampak buruk buat kesehatan fisik ataupun kesehatan psikis dari anggota keluarga. Dari video yang Jessica lihat, KDRT-nya mengarah ke seorang istri, di mana istrinya dipukul, ditendang, bahkan hampir dibunuh oleh suaminya. Tapi menurut Jessica, KDRT juga bisa mengarah kepada anaknya, di saat orang tua berani untuk bermain fisik ataupun bermain tangan kepada anaknya. Kita sudah mendengar bersama tadi pendapat dari Rahel dan Jessica tentang KDRT, di mana KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. KDRT adalah tindakan atau perilaku kekerasan yang melibatkan istri, suami, ayah, ibu, serta anak-anak di dalam rumah tangga yang dampaknya buruk untuk masa saat ini, bahkan masa yang akan datang. Tadi Jessica sudah memberikan contoh, ada istri yang dipukulin sama suaminya,
sampai babak belur, bahkan bisa sampai meninggal. Hal ini juga bisa terjadi terhadap anak-anak yang mendapat perlakuan kekerasan juga dari orang tuanya, ayah atau ibunya, sehingga anak menjadi tidak berdaya. Hal ini juga tidak terjadi kepada orang tua terhadap anaknya, tapi hal ini juga terjadi antara anak dan orang tuanya. Misalnya, anak yang marah karena perlakuan orang tuanya jadi berbuat nekat. Dia jadi melawan orang tua, bahkan sampai memaki-maki orang tua. Sudah tidak ada lagi rasa hormat yang ada pada si anak kepada orang tuanya. KDRT ini mengakibatkan efek terhadap fisik orang yang menjadi objek penderita. Mungkin akan terjadi luka-luka, bahkan mungkin kalau parah itu bisa menjadi cacat. Begitu juga KDRT ini mengakibatkan efek psikologis. Efek psikologis ini yang mungkin tidak terjadi saat ini, tapi bisa terjadi di masa yang akan datang. Akibat kekerasan yang selalu dilakukan oleh orang tua terus-menerus, itu bisa membuat si anak menjadi ketakutan, atau karena perilaku keras itu si anak pun menjadi temperamental, bertumbuh dengan sifat temperamentalnya, atau bisa juga anak menjadi pendendam. Banyak lagi lah hal-hal yang mempengaruhi mental seseorang bila mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Dan tidak hanya secara fisik dan psikolog aja, tapi bisa juga KDRT itu terjadi lewat pelecehan seksual. Kayak misalnya ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak dalam hal seksual. Atau juga bisa jadi contoh kecil buat adik-adik kalau di dalam pergaulan. Kadang-kadang kan cowok-cowok kan suka pada bercanda-bercanda nih sama cewek-cewek. Kadang-kadang tuh suka nggak sadar gitu ya. Memang tujuannya bercanda, tapi tetap buat adik-adik cowok sekedar diingatkan lagi ya, kalau bercanda sama cewek-cewek tetap harus tahu batas-batasnya. Jangan sampai bercandanya itu kelewatan. Misalnya memukul bokong teman perempuannya, itu kan udah nggak boleh. Itu termasuk pelecehan seksual. Kalau misalnya yang teman kita perempuan itu nggak terima dan melaporkan hal ini kepada kepolisian atau apapun, bisa saja dituntut. Padahal halnya sebenarnya cuma bercanda dan sederhana. Tapi lebih baik kita harus tahu dari sekarang ya, buat yang cowok-cowok nih khususnya. Nah, ada sebuah ilustrasi berupa tulisan atau puisi yang bagus nih buat kita simak bersama, yang akan dibawakan oleh rekan kita nih, Putri Misa. Yuk dengerin. Jika seorang anak hidup dengan kritik, dia belajar untuk mengutuk. Jika seorang anak hidup dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika seorang anak hidup dengan ejekan, dia belajar menjadi pemalu. Jika seorang anak hidup dengan rasa malu, dia belajar untuk merasa bersalah. Jika seorang anak hidup dengan toleransi, dia belajar untuk bersabar. Jika seorang anak hidup dengan dorongan, dia belajar kepercayaan. Jika seorang anak hidup dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika seorang anak hidup dengan keadilan, dia belajar keadilan. Jika seorang anak hidup dengan rasa aman, dia belajar untuk memiliki iman. Jika seorang anak hidup dengan persetujuan,
dia belajar untuk menyukai dirinya sendiri. Jika seorang anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta di dunia. Lalu, apa hubungannya KDRT dengan pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini? Pembacaan kita pada sore hari ini yang terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan bahwa seorang anak harus taat kepada orang tuanya dan orang tuanya harus berlaku benar terhadap anaknya sehingga anaknya tidak menjadi marah. Bahkan orang tua harus mengajarkan tentang pengajaran firman Tuhan kepada anaknya. Kalau kita bicara tentang anak dan orang tua, pasti kita mengambil satu kesimpulan bahwa anak dan orang tua ada dalam satu ikatan keluarga. Nah, keluarga ini harusnya bisa menjadi tempat yang aman untuk tiap-tiap individunya. Baik untuk anak, baik untuk ibu, baik untuk ayah. Jika semuanya merasa aman di dalam satu keluarga, otomatis tidak akan pernah ada terjadinya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kalau misalnya anak taat sama orang tuanya atau anak hormat kepada orang tuanya, anak tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar kepada orang tuanya. Dan andai kata juga orang tuanya melakukan hal yang benar terhadap anaknya, memberikan pengajaran tentang kasih Kristus kepada anaknya, anaknya pun akan menjadi anak yang baik, dan seorang ayah pun tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Jadi, apabila ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam keluarga, hal ini akan menimbulkan rasa tidak aman. Tetapi jika firman Tuhan ditanamkan di dalam kehidupan keluarga, secara otomatis keluarga adalah tempat yang paling aman untuk mendapatkan rasa nyaman dan rasa damai sejahtera. Untuk adik-adik di rumah, firman Tuhan memberikan kita pengajaran pada sore hari ini bahwa kekerasan tidak akan terjadi jika kita taat kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Kekerasan tidak akan terjadi jika orang tua memperlakukan anaknya secara benar, bahkan menanamkan pengajaran tentang kasih Kristus kepada anak-anak dengan baik dan benar. Sehingga antara orang tua dan anak-anak terjalin satu keharmonisan dan tidak akan pernah terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus yang menjadi kepala yang agung di dalam rumah tangga akan senantiasa menjaga keutuhan keluarga dan memberikan rasa nyaman untuk keluarga terhadap adik-adik remaja, orang tua adik-adik remaja, dan kita semua orang-orang yang taat kepada Allah. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami.
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam peribadatan kami pada sore hari ini. Terima kasih karena kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalamnya pun kami boleh mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami, di sepanjang kehidupan kami. Kasih dan pemeliharaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami lewat kesehatan yang masih Tuhan berikan, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di sini untuk beribadah dalam ibadah rutin PLK Remaja secara online. Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, biarlah kiranya Tuhan akan menjadi pandu dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan akan menyertai ayah dan ibu kami agar mereka boleh menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati ibu di dalam menjalani tugasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau selalu menyertai. Kami juga mau menyerahkan ayah-ayah kami agar mereka juga dapat menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjaga kehidupan kami sebagai anak-anaknya, agar kami menjadi anak-anak yang tumbuh untuk takut akan Tuhan. Kami menyerahkan kedua orang tua kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, masalah dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini juga Engkau mau campur tangan di dalamnya. Biarlah di masa-masa pandemi ini pun Tuhan akan selalu ada beserta dengan pemerintah kami, agar di dalam mengambil satu keputusan yang terbaik adalah keputusan daripada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, persekutuan yang ada di dalam gereja kami tetap terpelihara meskipun kami dalam keadaan masa pandemi di mana kami tidak bisa beribadah secara bertatap muka langsung. Tapi bersyukur ya Tuhan, kami boleh beribadah secara online. Itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami, anak-anak remaja-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya harapan, dambaan, dan cita-cita kami, Tuhan sudah mengetahuinya. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami sebagai anak-anak remaja-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk terus takut akan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, banyak yang kami pohon pinta kepada-Mu dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui kedalaman hati kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami bawa dan kami kumpulkan. Biarlah kiranya lewat persembahan itu ya Tuhan, nama Tuhan akan terus dipuji dan dipermuliakan. Lewat persembahan itu, pelayanan di tengah-tengah persekutuan Gemis Jemaat Bethlehem boleh berjalan atas kasih-Mu. Berkati persembahan kami ya Tuhan, berkati kami semua, dan sempurnakan doa kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan untuk kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman diundang semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan lagu Kau yang Terindah. Marilah kita terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan masukilah masa mudamu dengan berkat Tuhan. Allah yang adalah sumber ketekunan dan kerukunan serta penghiburan mengaruniakan berkat kepada kita sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.